Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar Anda pemirsa Mat TV di siang hari ini? Bahagia sekali. Saya Satrio Ulama kembali hadir untuk Anda umat bersama Bapak A.M. Iqbal Parwangi. Di siang ini kita kedatangan tamu. Setelah beberapa episode kita sering mendatangkan tamu-tamu spesial para pakar di bidangnya. Hari ini, di siang hari ini kita kedatangan tamu lagi mendampingi Pak Iqbal. Ada Profesor Dr. Muhammad Jupri SC, ya sarjana psikologi dan MSI. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat ya. Dan kita juga berharap pemirsa Mat TV di rumah yang sebentar menyaksikan acara kami di siang hari ini juga dalam kondisi yang sama seperti kami. Amin. Tema yang akan kita bahas bersama dua narasumber kita terkhusus Prof ini adalah membangun generasi berprestasi. Sebenarnya ini adalah tema yang bagus sekali untuk kita semua dan tentu ini akan kita gali lebih jauh ke dua narasumber kita terkhusus juga ke senator kita. Sebagai awal pembukaan kita ini, saya ke Pak Iqbal dulu, ke Pak Senator. Bagaimana Pak Iqbal melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini di tengah banyaknya persoalan-persoalan umat dan bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah satu poin penting adalah harus dipacu peningkatan motivasi berprestasi. Karena pada dasarnya kita ini makhluk yang lahir dari sejak awal berprestasi. Kita ini makhluk pemenang. Di dalam kajian biologi, di alam rahim, ya Prof ya, ada 3 miliar kontestan, ada 3 miliar kandidat yang saling bersaing, ya gitu ya, saling berebutan, saling sikut, saling jegal, hanya untuk memperebutkan satu telur cinta yang ada di rahim ibu. Dan yang terjadi kemudian ada satu sperma yang berhasil memenangkan pertarungan 3 miliar itu, dan jadilah kita. Jadi kalau begitu Ustaz sudah mengalahkan 3 miliar kompetitor, pesaing. Jadi pada azalinya, pada awalnya, kita adalah makhluk pemenang, kita adalah makhluk berprestasi. Kalau kemudian kondisi sekarang bangsa ini, kita menghadapi tantangan lemahnya motivasi berprestasi, ini tantangan kita bersama, dan karena itu penting sekali mendengarkan banyak masukan, banyak pemikiran dari orang-orang yang faham ini. Karena ini bukan hal yang tidak bisa disiasati, ya Prof ya. Bukan hal yang tidak bisa, cuma bagaimana menyiasati ini ada pakarnya. Saya bukan pakarnya. Dari kacamata seorang psikolog. Iya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa umat TV yang luar biasa, siang ini saya juga berbahagia bisa bertemu dengan kakanda saya yang terhormat Bapak Iqbal Parwangi, senator kita yang sangat luar biasa memberi perhatian untuk pengembangan umat kita di masa depan. Ya, baik Pak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi bahwa memang kita ini terlahir setelah kita mengalahkan berbagai kompetitor penting dalam hidup kita. Dan untuk itu setiap dari kita, setiap pribadi ini adalah pribadi pemenang dan memiliki potensi untuk bisa menjadi pemenang. Ya, nah saya ingin memulai berbicara dari aspek motivasi ya. Motivasi itu sesuatu yang ada di dalam diri setiap orang. Kita semua punya motif, semua punya keinginan, punya dorongan-dorongan untuk menjadi maju, punya dorongan untuk menjadi lebih baik, punya dorongan untuk lebih produktif dari sebelumnya. Ya, para pakar di bidang psikologi memaknai motivasi itu sebagai kekuatan pendorong yang ada di dalam diri setiap pribadi, setiap orang
yang akan memberikannya dia itu kekuatan, dorongan, semangat untuk bisa berkembang lebih maju, lebih tinggi, lebih optimal, lebih maksimal dalam bidang-bidang apapun yang mereka tangani. Jadi kalau misalnya dia seorang anak sekolah, dia diharapkan dengan kekuatan motivasi yang dia punya, dia akan terus mengupgrade kemampuan yang dia miliki agar dari waktu ke waktu itu menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Kalau untuk umat kita, ya dalam level manapun, tentu dengan kekuatan motivasi yang mereka miliki, itu juga diharapkan bisa menggerakkan mereka itu untuk tidak selalu merasa puas dengan apa yang dia sudah miliki, tapi ada keinginan kuat, dorongan yang besar untuk dia menjadi lebih baik. Istilah yang sering kami gunakan itu adalah if be better good, good is not enough. Kalau bisa menjadi yang terbaik, menjadi baik saja itu tidak cukup. Itu memberi makna bahwa kalau kita sadari, kita pahami Tuhan memberi kita kekuatan potensi yang besar untuk bisa mendapatkan yang paling tinggi, maka mendapatkan yang setengah-setengah saja itu bukan sesuatu yang cukup untuk kita. Dan mungkin juga Tuhan akan menanyakan itu di suatu saat nanti, di hari kemudian, dulu kamu itu saya kasih potensi besar, kenapa kamu hanya pakainya sedikit? Iya kan? Nah, jadi kalau kembali ke apa yang disampaikan Pak Senator kita tadi, kita ini sudah punya potensi untuk menjadi pemenang. Kenapa kita selalu memposisikan diri menjadi sosok yang selalu berada di bawah rata-rata? Itu kan namanya kita merasa inferior gitu Pak. Jadi seharusnya untuk kita, menurut saya yang kita harus dorong adalah bagaimana kita memiliki kemauan untuk menjadi tetap lebih baik daripada kondisi kita saat ini. Tadi Pak Senator juga bilang bahwa generasi muda kita lemah dalam keinginan berprestasi. Kira-kira dalam analisis Pak Prof sendiri kenapa? Apa penyebabnya? Baik Pak, ya ini memang saya kira faktor pemicunya ini tentu tidak hanya dari satu masalah saja yang kita lihat Pak ya. Kalau menurut hasil pengamatan dan bacaan kita, sementara kalau kita lihat kemungkinan motivasi anak-anak kita itu menurun karena mereka ini tidak lagi banyak dihadapkan pada kondisi yang membuat mereka itu tertantang. Mohon maaf, mungkin maksud saya begini, bisa dibayangkan kalau anak-anak kita dilahirkan, dibesarkan dalam sebuah keluarga yang ya boleh dikatakan serba ada, ya. Tidak lagi bisa menunjukkan tantangan-tantangan yang berat untuk anak-anaknya karena semua fasilitas yang dibutuhkan tinggal minta saja ada, tersedia gitu ya. Mohon maaf kalau kita bandingkan dengan generasi-generasi kita tempo dulu ya. Saya kira beliau juga punya pengalaman yang sangat luar biasa. Banyak Pak di antara kita waktu mau ke sekolah saja ke SMP mungkin kita harus jalan kaki 8-9 kilo setiap hari harus kita lewati begitu kan. Ini sebenarnya proses-proses ini kalau dilihat secara sepintas mungkin kita dibuat seperti mengalami penderitaan begitu Pak. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa kondisi seperti itu sebenarnya justru menjadi pembelajaran penting bagi pribadi kita untuk menjadi pribadi tangguh, menjadi pribadi ulet. Kalau kita tidak pernah menerima tantangan semacam itu, kekuatan motivasi itu juga menjadi lemah. Yang kedua, kita tidak punya harapan untuk mendapatkan sesuatu di masa depan yang lebih besar. Karena di pikiran kita itu selalu ada perasaan ketergantungan. Ada nanti siapa, ada nanti orang yang bisa bantu saya. Kalau ada kesulitan begini ya saya cukup minta telepon ke sana dan sebagainya. Ya, jadi kalau boleh dikatakan faktor fasilitas yang serba berkecukupan, yang tidak dikelola dimanfaatkan dengan baik, itu juga bisa menjadi faktor pemicu melemahnya motivasi anak-anak kita itu untuk menghadapi kondisi itu dengan pertarungan yang lebih sengit. Karena sudah terbiasa dimanja, ada perasaan ketergantungan yang tinggi. Sehingga semangat kemandiriannya, spirit untuk bisa mencapai dengan kekuatannya sendiri itu mengalami penurunan. Ya. Saya kira itu antara lain ya Pak ya, tapi tentu banyak faktor lain lagi yang mungkin bisa kita kembangkan ya. Senator dulu, Ya. Pak Iqbal tentu sebagai senator yang sudah mendatangi berbagai tempat, termasuk mungkin pelosok-pelosok. Ya. Mungkin ada teman-teman di lapangan seputar melemahnya keinginan atau kecintaan generasi muda kita terhadap prestasi.
prestasi ini barang mewah yang kadang-kadang kurang dicintai. Poin sangat penting dari Prof. Jofri tadi, tantangan itu penting. Akhirnya kan begitu jadinya, malah kita bisa menangkap. Karena tantangan itu bisa kemudian meloncatkan motivasi begitu kan. Sementara masalah utama dari prestasi ini adalah beranjak, salah satu yang utama adalah dari motivasi untuk berprestasi yang lemah gitu kan. Kalau dan itu, nah inilah Prof. Hidup nyaman ini juga memang masalah. Hidup nyaman ini masalah Buat gitu. kita tidak ada tantangan. Betul. Kalau saya bawa misalnya ke kondisi saya, Prof. Saya mengalami kehidupan masa kecil yang sangat mensyukuri adanya tumis iklar, tumis kangkung. Iya. Ya kan? Kemudian saya menjalani masa perkuliahan, masa di pondok pesantren di Jogja. 1 tahun terakhir itu adalah hari-hari di mana setiap bulan biaya konsumsi saya hanya senilai Rp9.000. Yang terjadi adalah ada tantangan. Tantangan itu harus dibuat menjadi uang makan per hari berarti Rp300. Harus muncul tantangan, kalau begitu muncul siasat. Puasa Senin Kamis mau saja. Iya. Kita maunya di sini dalam makna positif. Oh, cerdas menyikapi ya. Ya, ada cerdas dari- menyikapi. Cara menyikapinya gitu kan. Lalu kemudian yang terjadi adalah muncul tantangan itu, seperti tadi disebutkan Prof, itu ternyata tantangan itu penting. Yang ada adalah, masa saya mau hidup begini terus? Bagaimana caranya supaya tidak begitu? Harus dong saya masuk ke UGM misalnya gitu kan, kuliah dengan baik. Dan kemudian tantangan demi tantangan, Rp9.000 per bulan yang diperoleh dari orang tua yang juga PNS, dan saya 10 orang bersaudara, nggak mungkin disuplai dengan macam-macam fasilitas. Akhirnya berbuah manis gitu. Paling tidak bahwa manis itu ada karakter yang terbentuk, Pribadi ulet. ada keuletan yang terbentuk, ada orientasi pada prestasi, ada keinginan untuk berkompetisi, dan kembali bahwa kita ini kan pemenang 3 miliar kompetitor gitu kan. Betul. Kalau pilkada yang ada di Sulawesi Selatan ini, Prof, Nggak yang ada paling yang banyak sampai nggak ada. Paling sampai 5.000, 10.000. Paling, jadi kompetitornya juga kan coba kandidat pilkada paling 5 pasang yang berkompetisi kan. Ya. Cuma memang itu kan menjadi yang terbaik. Temuan banyak. Kalau temuan Prof. Jofri itu sangat baik. Tapi kalau boleh saya tambahkan bahwa saya kira salah satu kemudian masalah krusial yang muncul di lembaga-lembaga pengambil kebijakan di negara ini yang berdampak kepada kemaslahatan masyarakat banyak adalah di lembaga-lembaga menjadi juga dipertanyakan motivasi berprestasi dari orang-orang yang sudah dipilih oleh masyarakat. Ini juga masalah, Prof. Bagaimana melahirkan sebuah kebijakan kalau motivasinya aneh-aneh, ya kan? Bagaimana melahirkan sebuah mendorong regulasi yang baik kalau motivasinya mencang-mencong, itu kan? Bukan motivasi berprestasi. Bukan. Nah, ini yang. Ya. Jadi itu menjadi kondisi umum itu, Stas. Boleh jadi motivasinya ya untuk mendapatkan popularitas ya. Supaya masyarakat lebih mengenali dia dan sebagainya. Tapi memang begitu Pak, bahwa ternyata yang saya pahami pun faktor-faktor yang bisa mendorong motivasi seseorang itu bisa bangkit itu ada beberapa. Antara lagi yang itu yang paling rendah, yang namanya motivasinya itu muncul karena keinginannya mendapatkan finansial atau uang. Itu motivasi ada juga seperti itu, tapi itu yang dinilai paling lemah. Ada yang kedua itu motivasinya menjadi tinggi karena dia ingin dikenali sebagai pemimpin yang bijak. Dan yang ketiga yang paling tinggi, ada yang motivasinya itu tinggi sekali, kita kategorikan sebagai highly motivated, adalah mereka yang motivasinya itu muncul karena ingin membela atau mempertahankan apa yang menjadi beliefnya, apa yang menjadi keyakinannya tentang nilai-nilai kebenaran dan nilai-nilai yang diperjuangkan dalam hidup ini. Itu sumber motivasi yang luar biasa. Motivasi. Jadi misalnya contoh, mohon maaf Pak, dia aktif, dia
maksimalkan seluruh energinya untuk melakukan itu dengan sangat baik. Karena dia merasa bahwa inilah jalannya saya untuk mendapatkan ridho Tuhan yang luar biasa. Misalnya begitu Pak. Jadi mungkin saya ambil contoh ada tukang yang bekerja di sebuah masjid. Misalnya begitu ya. Ditanya, kenapa kamu bekerja di sini? Oh iya, saya bekerja di sini karena di akhir Sabtu nanti, di akhir pekan nanti saya akan menerima gaji. Itu motivasinya yang paling rendah. Pokoknya dapat uang. Finansial. Terus yang kedua, tapi bagaimana Prof dengan motivasi untuk dapat saham? itu tentu beda lagi. Ya, saya tadi katakan dengan contoh yang ketiga ya, kalau dia misalnya tukang, kenapa kamu bekerja sangat baik untuk menyelesaikan lantai masjid ini? Dia bilang, oh saya melakukan ini dengan sangat baik karena keikhlasan hati saya, dan saya juga merasa bahwa ini tempat akan digunakan oleh banyak orang beribadah, sujud di sini. Kalau dia sujud dan dia merasa mendapat kenyamanan pada saat sujud, dan dengan sujudnya di tempat yang saya buat sangat bersih, sangat indah ini, dia bisa menemukan kehusyuan dalam beribadah, maka saya merasa bersyukur saya bisa berada di dalam bagian itu. Karena pekerjaan yang saya hasilkan bisa mengantar orang itu untuk mendapatkan kondisi beribadah yang lebih baik. Ini sebenarnya itu tadi contoh daripada motivasi yang didorong oleh keinginan untuk mempertahankan beliefnya, keyakinan-keyakinan yang ada. Ya. Kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan, Baik. apakah kualitas SDM pendidik, kemudian infrastrukturnya, kemudian juga fasilitas pendukung ini, apakah berpengaruh ke semangat atau motivasi seorang berprestasi? Ya, baik sekali Ustaz. Jadi begini, tentu saja semua ini memiliki pengaruh yang signifikan di dalam pendorong kekuatan motivasi anak-anak kita itu bisa meningkat. Tapi mohon maaf, saya mungkin ingin mengatakan bahwa sekalipun peralatan-peralatan sarana-prasarana pendukung itu dibutuhkan, tapi saya lebih menganggap bahwa itu adalah hal yang terkait dengan penguatan motivasi eksternal. Bukan tidak penting, tapi justru yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana mendorong agar kekuatan yang lahir dari anak-anak kita itu adalah motivasi dari dalam. Ya, kita bisa mengambil contoh beberapa orang yang hari ini mungkin ya tanda kutip sukses ya dalam berbagai level kehidupan yang mereka alami. Bisa kita tanyakan dulu dia sekolahnya di mana Pak? Mungkin sekolahnya dulu di kampung yang lantainya itu hanya dari tanah liat ya. Bangkunya, saya pun mohon maaf Pak, saya mengalami keadaan begitu. Bangkunya itu hanya dibuat dari tiang bambu Pak. Bambu, ya sekolah saya dulu di SD. Jadi tidak langsung jadi profesor. Tidak ada Pak, oh maaf, tidak ada. Jadi tiang bambu Pak, kemudian dipasangkan papan yang agak tebal di atasnya itu. Tiap pagi kami datang ke sekolah itu kami harus siram terlebih dahulu itu lantainya supaya abunya tidak Pak. Nah, jadi menurut saya ini memang penting karena itu menjadi faktor pendukung, tetapi menurut saya kalau kekuatan motivasi dari dalam yang ada pada anak-anak kita itu untuk berprestasi yang besar, itu bisa mengalahkan kekuatan fasilitas yang ada. Jadi seperti itu Pak, kira-kira. Nah, fasilitasnya yang seperti tadi misalnya Pak Senator mencontohkan, uang yang 9.000 itu bisa digunakan untuk makan beberapa hari. Tapi kenapa dia tidak putus asa dengan kondisi itu? Karena ada kekuatan yang besar dari dalam. Cuma anak sekarang Prof bilang begini, itu kan dulu. Gitu. Betul sekali, betul. Jadi anak-anak kita itu kan bapak dulu, orang tuanya kan siapa dulu orang tuanya kan. Sekarang orang tua kita kan dosen, orang tua kita kan senator, orang tua kita kan pejabat di mana. Dulu gitu kan ya. orang tuanya bapak petani, sekarang orang tua saya profesor, katanya gitu. Betul sekali. Iya. Pemirsa Motif semakin menarik apa yang kita bahas mengenai bagaimana membangun generasi berprestasi bersama 200 juta prestasi. Tadi kita sudah berbincang secara alot seputar penyebab dan motivasi yang dibutuhkan oleh umat dan generasi kita terhadap minimnya atau melemahnya semangat berprestasi. Kita ke Pak Senator lagi nih. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan guna membangun atau memotivasi generasi kita untuk lebih berprestasi. Gimana? Kita berharap perhatian itu akan semakin baik ya. Kira-kira kalau, tapi mohon maaf saya sebut ini bahasa klise sebenarnya Prof ya.
Saya apa adanya aja ngomong. Betul. Tapi bahwa harapan itu tidak pernah boleh pupus. Karena kapan berhenti harapan, matilah kita, kan begitu. Nah sekarang, cuma harapan ini perlu termanage. Atau kalau yang disebut bagaimana perhatian pemerintah, atensi pemerintah perlu termanage. Dalam sistem manajemen ada namanya ketika ingin melakukan pensuksesan sesuatu, temukan lokusnya yang jelas. Mana sih area yang sangat prinsip untuk itu dikembangkan. Saya mau sebut Ustaz, kembali data kita tahu sama-sama bahwa ada 210 juta Prof, rakyat Indonesia yang beragama Islam. Yang menarik tadi statement Prof, sumber motivasi tertinggi itu adalah belief. Ya. Kepercayaan. Mempertahankan belief. Memperjuangkan belief. Ada keyakinan di situ yang perlu diperjuangkan, dan di 87% dan 270 juta penduduk Indonesia yang Muslim ini itu memiliki pondasi keyakinan, kepercayaan, beliefness yang sangat kuat untuk dipertahankan. Contoh, Al-Quran menyebutkan, hei kamu ini khaira ummah, sebaik-baik umat. Ada ajaran yang sama pada saat yang sama bahwa kamu wala taqul lahuma uff. Ada etika, nilai untuk jangan berkata jangan berkata kepada kedua orang tuamu. Ini nilai-nilai yang perlu dipertahankan, nilai-nilai yang perlu diperjuangkan, dan karena itu kalau kemudian secara kebangsaan kita mencari di mana titik solusinya agar motivasi berprestasi bangsa ini bangkit, bagi saya bangkitkan, sempurnakan, perbaiki motivasi berprestasi yang 270 juta itu termasuk. Tidak hanya termotivasi untuk menjadi konsumen dari produk. Oh iya Prof, ini ternyata motivasi besar dunia negara-negara pembuat HP itu Indonesia. Ya. Karena ternyata Indonesia ini adalah negara pengguna HP terbesar di dunia. Kalau di rata-rata orang Indonesia ini memiliki sekitar 1,8 HP per orang. Banyak sekali. Mereka punya motivasi. Tapi bagi kita ini tidak bagus. Ini hanya motivasi konsumtif jadinya. Sementara ada sumber motivasi keyakinan. Keyakinan yang begitu banyak, nilai-nilai Quran yang perlu kita pertahankan. Perlulah kita pertahankan bahwa kita kan sudah ditegaskan khaira ummah. Cuma memang untuk itu perlu dipertahankan, itu perlu disadarkan, itu perlu motivasi, dan tidak mudah menjadi khaira itu adalah terbaik, itu capaian yang itu namanya berprestasi. Sebenarnya itu yang berprestasi. Artinya dari kata khaira ummah itu pada dasarnya ilahi Allah Subhanahu wa taala menjamin kita ini adalah umat berprestasi. Pertanyaan pentingnya yang harus ditelusuri oleh pakar adalah kenapa umat ini belum tiba di posisi umat berprestasi. Iya. Baik. Tadi juga Pak Prof sampaikan bahwa salah satu indikator penting dalam diri kita agar kita termotivasi adalah melahirkan motivasi dari dalam. Iya. Iya. Bagaimana strategi melahirkan motivasi? Iya, oke. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan, tapi yang sering saya sampaikan menjadi motivasi bagi siapapun untuk mendorong kekuatan dari dalam itu, siapapun dari kita perlu yang namanya ada keberanian untuk bermimpi. Bermimpi yang besar. Bukan mimpi di siang bolong tapi Pak ya. Ya, mimpi yang saya maksud di sini bahwa setiap orang harus punya harapan tentang sesuatu apa yang ingin dia capai, yang ingin dia raih menjadi sebuah kesuksesan tanda kutip dalam hidupnya. Dan tentu yang lebih jauh lagi, sukses bukan hanya di dunia tapi meraih mimpi untuk sukses di hari kemudian ya. Nah, kenapa mesti ada mimpi besar Pak? Orang-orang yang tidak punya kekuatan mimpi itu tidak akan pernah bisa secara maksimal mengolah dan mengarahkan energi yang dimilikinya untuk meraih itu. Tapi kalau misalnya dia punya mimpi besar, ada target, ada tujuan besar yang ingin dia capai dalam hidupnya, mungkin kita bisa mengatakan visi kehidupan seperti itu.
itulah yang akan mendorong kekuatan energi dari dalam untuk mengarahkan seluruh kekuatan berpikirnya, seluruh kekuatan emosinya dan perilakunya itu untuk fokus diarahkan pada pencapaian mimpi besar itu Pak. Saya kira kalau kita menanyakan satu persatu kepada siapapun yang saat ini mendapatkan sukses hidup dalam ini kita tanya, yakinkan saja Pak bahwa pasti karena ada sesuatu mimpi yang pernah dibangun dari dulu. Ya. Ada obsesi, ada mimpi besar yang ingin diraih. Prof. Jufri, kalau di dunia fisika salah satu yang terkenal ini kan sejarah penelitiannya penemu lampu ya. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Betul. Edison. Ya, Ketika 1000 kali percobaan gagal, lalu kemudian sejumlah koleganya angkat tangan. Mundur mak saya. Pak Alva, Pak Edison mundur mak. Tidak bisa, ini sudah 1000 kali kita melakukan ini. Mundurlah sebagian. Tapi pada saat itu seorang Alva Edison malah kemudian berkata, saya bersyukur sudah melakukan 1000 kali penelitian. cara yang berbeda. Dengan cara. Itulah kekuatan motivasi Pak. Kalau dia motivasinya rendah, motivasinya lemah, sekian ratus kali, sekian menjelang 1000 itu dia tidak dapat, mungkin dia akan mundur. Lah lebih baik cari pekerjaan yang lain gitu kan. Tapi karena motivasinya ingin supaya suatu saat orang-orang melihat sesuatu yang menakjubkan dari apa yang dilakukannya, maka dia tidak akan pernah berhenti. Itulah yang disebut sebagai orang yang memiliki kekuatan motivasi tinggi, yang terlihat dari optimismenya yang besar, kepercayaan dirinya yang tinggi, keuletannya yang luar biasa, ya. Itu tidak ingin berhenti selama apa yang diimpikan itu belum tercapai. Jadi saya senang tadi itu kenapa Alva Edison berkata seperti itu. Saya tidak gagal. Orang-orang mungkin menganggapnya berhentilah, kau kan sudah gagal. Tapi dia bilang, siapa bilang? Saya tidak gagal Pak. Justru saya bersyukur saya menemukan 999 sampai 1000 cara yang berbeda untuk mendapatkan sebuah bola lampu. Dan kita bisa bayangkan andai kata bola lampu itu tidak ditemukan Edison. Bayangkan Pak, orang kita lihat 5 menit saja lampu padam. Orang semua sudah panik. Apalagi sedang menonton tayangan kesayangannya kan. Jadi saya rasa TV umat juga tidak bisa jalan kalau tidak ada lampu itu kan. Itu satu Pak Ustadz. Jadi membangun kekuatan mimpi. Yang kedua, untuk anak-anak kita sekarang, kita mesti yakinkan mereka itu tentang kemana sih arah tujuan yang kamu mau lakukan. Kalau kamu sekolah di sekolah A, sebenarnya kamu sekolah di situ keinginanmu, harapanmu apa, tujuan apa yang kamu ingin lakukan. Karena banyak juga di antara kita ini, anak-anak kita tidak paham betul tujuannya sebenarnya untuk sekolah. Saya kaget Pak ketika mendapatkan cerita dari seorang kawan yang membandingkan antara bagaimana pendidikan yang ada di salah satu negara yang dia lihat. Anak-anak kelas 3 SD ditanya tentang mengapa kamu belajar matematika. Ini contoh praktis Pak ya. Mengapa kamu belajar matematika? Anak-anak yang ada di sekolah yang dimaksud itu, yang tempatnya itu kebetulan di Australia, dia bilang begini, oh iya, saya belajar matematika karena saya ingin menjadi ahli di bidang ini. Kalau saya pintar matematik, saya bisa menjadi pedagang, saya bisa menjadi ahli akuntan, saya bisa bekerja di perbankan. Kalau saya bisa pintar matematik, saya bisa menghitung segala sesuatunya itu dengan tepat. Nah, yang menarik, pertanyaan yang sama dibawa untuk ditanyakan pada anak kelas 3 di SMA tertentu di Indonesia. Ditanya, kamu kenapa belajar matematika? Jawabannya apa? Dia bilang, Pak, ya saya belajar matematika karena hari ini hari Kamis. Enggak, itu maksudnya kebetulan hari Kamis itu jadwal pelajaran matematika maksudnya. Nah ini mohon maaf, mungkin ini kita bisa membandingkan, motivasinya lain. Jadi kalau ini belajarnya memang fokusnya ingin jadi ahli di bidang itu, yang ini ya karena jadwalnya hari ini belajar matematik. Jadi di dalam dunia pendidikan Pak, memang ada yang kita katakan dengan law of effect, hukum belajar law of effect, hukum belajar akibat. Bahwa seseorang yang belajar, anak yang belajar itu akan lebih bergairah, akan lebih konsentrasi, akan lebih fokus mempelajari sesuatu kalau dia paham, dia mengerti, dia tahu untuk apa dia mempelajari itu. Jadi karena itu mohon maaf, saya kira kalau kawan-kawan guru kita di sekolah tahu betul itu
Kenapa di awal pembelajaran itu diharapkan mereka melakukan apa yang dikatakan tahap apersepsi. Bagaimana menghubungkan antara apa yang mau dipelajari itu dengan apa yang akan dicapai oleh anak-anak. Supaya anak-anak itu ngerti apa tujuannya mereka belajar. Karena kalau dia tidak tahu untuk apa belajar, motivasinya juga akan menurun, Pak. Tapi kalau dia tahu, nah itu yang akan mendorong dia untuk lebih bergairah di dalam urusan itu. Nah ini mungkin yang perlu kita dorong ke depan tentang hal-hal seperti itu. Strategi berikutnya Iya, kalau masih baik. ada. Pentingkah memberikan reward kepada mereka, kepada anak-anak? Oh iya, sangat penting, Pak. Penting sekali memberikan reward itu. Dan di dalam dunia pendidikan dikenal ada istilah reinforce and punishment. Memberikan penguatan. Jadi pemberian reward itu adalah salah satu bentuk penguatan yang kita berikan. Nah, mohon maaf, Pak. Ini yang sebenarnya kadang-kadang dianggap sepele oleh orang. Termasuk mungkin di dalam institusi rumah tangga. Kita begitu gampangnya kadang-kadang menyalahkan anak kita kalau dia melakukan sesuatu yang kita tidak sukai. Tapi begitu sulit bagi kita, bagi orang tua sebahagian untuk memberikan pujian, untuk memberikan hadiah kepada anaknya kalau anaknya berprestasi. Ya, jadi anak-anak pun dari awal tidak terbiasa untuk mendapatkan apresiasi yang positif terhadap apa yang dilakukan. Kalau misalnya dia berkata buruk, berkata yang jelek, kita dengan gampangnya mengatakan, kenapa kamu ngomong seperti itu? Itu salah, itu tidak benar. Bahkan mungkin kita juga melontarkan kata-kata yang lebih salah lagi kan, karena marahnya. Tapi ketika anak-anak kita mengatakan, maaf, terima kasih Pak, minta tolong, bantu saya untuk yang ini. Kalau dia berkata santun begitu, kita lalai, tidak bisa memberikan jempol ke dia. Kita lalai untuk memberikan pujian. Wah, hebat ini anak bapak, hebat ini anak ibu, ya kan begitu. Supaya dia terbiasa merasakan penghargaan dari kita. Begitu juga di sekolah. Saya biasa menyampaikan ini ke teman-teman guru, jangan terlalu gampang untuk menyalahkan anak, bahkan sampai harus menghukum anak dengan cara yang tidak masuk akal. Padahal yang dia lakukan itu sesuatu yang mungkin masih bisa dibetulkan dalam waktu cepat. Ya kan? Karena sekali Anda membentak anak itu dengan cara yang tidak menyenangkan, itu akan langsung memutus persambungan saraf-saraf yang ada di otaknya. Ya. Jadi saya simpulkan pemberian reward itu sangat penting. Begitu ada perilaku yang baik, begitu ada karakter positif yang dia tunjukkan, jangan lupa untuk memberikan reward, berikan pujian, berikan dorongan dengan kata-kata yang membuat dia bisa lebih menyenangkan. Dia bisa merasa bangga bahwa dia itu dihargai apa yang dia buat. Ini mohon maaf Pak, sepele, tetapi kadang-kadang kita lalai memperhatikan itu. Padahal inilah mungkin awal-awal yang baik untuk kita membangun sebuah karakter untuk anak-anak kita sekarang dan ke depan. Baik. Gitu Pak. Iya. Kemudian bagaimana peran keluarga dan lingkungan? Sip, ya. Baik. Saya ingin mengatakan bahwa sekalipun betul dunia pendidikan itu memiliki peran yang penting, tapi jangan lupa peran dari dunia keluarga ini yang sangat luar biasa pentingnya. Jadi dengan keadaan dan peran keluarga kita yang sekarang ini kalau kita lihat bersaing cukup ketat dan menghabiskan waktu di luar dari rumah, ini menjadi tantangan dan perhatian untuk kita semua untuk merevitalisasi peran-peran penting dari keluarga kita. Karena di dalam keluarga itulah diharapkan terbangun pola-pola kebiasaan hidup yang positif. Ya, yang dari dalam keluarga itulah ditanamkan karakter yang kuat. Dari keluarga itulah bisa ditanamkan pribadi yang punya semangat untuk mau berhasil. Dari keluarga itulah mungkin mulai bisa ditanamkan motivasi berprestasi untuk anak-anak. Ya kan, mohon maaf mungkin orang tua kita dulu biasa kan, nah kamu mau jadi apa nanti? Cita-citamu mau jadi apa? Sebenarnya kan kata-kata yang dilakukan ucapan orang tua kita, tapi terus terang itu kan mendorong anak Pak untuk mau berprestasi dari awal. Begitu anaknya bilang, mau kak jadi penerbang ayah, mau kak jadi penerbang ibu. Mungkin ibunya yang tahu dan mengerti tentang peran penting motivasi, dia akan mengatakan, wah hebat, hebat, hebat. Apa yang ibu bisa lakukan supaya kamu bisa menjadi penerbang? Apa yang bapak bisa lakukan supaya kamu bisa jadi dokter? Ya kan, misalnya. Gitu Pak, jadi menurut saya orang tua ini sangat besar sekali perannya. Indah berarti ya kalau begitu dimungkinkan hadirnya keluarga yang di dalam agama Islam disebut baiti jannati. Baik. Kira-kira
dari sisi mana yang harus dibenahi untuk menciptakan generasi-generasi yang punya semangat berprestasi kalau butuh pembenahan? Baik, terima kasih. Yang pertama adalah kesadaran. Jadi siapapun kita, Prof. Jufri, Ustaz, para kiai, para guru, para birokrat, lurah, kepala desa, ibu-ibu rumah tangga itu seharusnya tidak berhenti untuk menggaungkan kesadaran tentang pentingnya motivasi, pentingnya berprestasi, pentingnya motivasi berprestasi. Jadi ini yang kemudian mesti ibda binafsik ini, Prof. Karena ini judul buku menghentak saya orang fisika, Prof, dasarnya. Energi kehidupan. Ini Prof. Jufri tadi ngasih saya buku, lalu kemudian saya tiba-tiba dengan cepat mencoba membacanya. Sekilas dan muncul di belakang, kita semua ini memiliki energi positif ya, Prof, ya. Cuma yang banyak terjadi kita tidak sadar bahwa kita punya energi positif gitu. Untuk menjadi kembali ke fitrah-fitrah kita adalah sudah memenangkan 3 miliar kompetitor. Fitrahnya kan sebenarnya di situ. 210 juta umat orang Islam yang ada di Indonesia. Ustaz bisa bayangkan kalau semua ini punya motivasi berprestasi. Ya kan? Kalau 20 tahun terakhir orang melihat dengan mata kesadaran yang telanjang bahwa Cina mengalami proses lompatan dalam hal penguasaan ekonomi dunia, itu memang berangkat dari kesadaran untuk berprestasi. Korea Selatan 17 tahun yang lalu belum. Ya kan? Masih berada di belakangnya Jepang. 17-20 tahun yang lalu kalau kita bicara tentang negara yang punya kemajuan fenomenal, yang kita bicara Jepang. Tapi per hari ini orang Korea Selatan tidak mau disebut bahwa produknya adalah setara dengan Jepang. Orang Korea Selatan sekarang mengatakan kami lebih baik daripada Jepang. Ini mereka punya kesadaran tentang prestasi, tentang nilai motivasi, tentang... Ini saya kira buku ini, Prof, ini jangan pelit lah. Profesor ini juga harusnya ini dibaca dong ini buku ini. Harusnya TV Umat ini bedah buku-buku seperti ini gitu kan. Ini ya, saya kira energi kehidupan menyingkap rahasia hidup berkelimpahan. Saya mudah-mudahan dapat berkah hari ini setelah membaca buku ini nanti, Prof, ya. Baik, seperti itu. Tadi sama sempat potong strategi memunculkan motivasi untuk mencintai agar kita lebih berprestasi, Prof. Baik. Tadi pertama adalah mimpi, kemudian kita memahami tujuan. Mungkin ada strategi lain selain itu. Oke, terima kasih. Jadi strategi lain yang kita juga harus munculkan untuk mendorong motivasi anak-anak kita adalah anak-anak kita ini harus kita latih mereka itu untuk menjadi pribadi yang proaktif. Menjadi pribadi yang proaktif. Yang tidak hanya berpikir untuk diam di tempat menunggu untuk dibawakan sesuatu, diberikan sesuatu baru bereaksi. Tapi dia harus selalu diberikan stimulasi pikirannya itu untuk bisa berpikir kreatif. Karena bangsa ini butuh ke depan anak-anak yang bisa nggak disebut kreatif. Itu Prof itu proaktif itu jemput bola? Ya, bahasa bisa, kita sehari-hari adalah jemput bola. Jemput bola. Jemput bola. Jangan menunggu dia dibawakan. Karena kondisi yang ada sekarang ini terus terang, kalau anak-anak kita terlatih untuk bisa berpikir proaktif, dia akan memanfaatkan kemampuan energi yang mereka miliki untuk tidak sekedar berdiam diri di tempat, tapi dia akan terus memanfaatkan kemampuan berpikir kreatifnya untuk mendapatkan sesuatu sebelum orang lain mendapatkannya. Jadi itu berpikir proaktif. Kemudian berikutnya adalah membangun kebiasaan yang positif. Membangun kebiasaan yang positif. Dan kalau tadi kita bicara tentang institusi keluarga, disinilah awalnya pembiasaan positif itu harus mulai ditanamkan.
Bangun jam 6 pagi itu nggak positif ya Pak? Bangun jam 6 pagi jelas tidak positif. Positif. Apalagi kalau jam 5 lewat 120 menit, nah itu lebih tidak positif lagi karena melewati waktu-waktu salat subuh. Betul. Ya, jadi itu membangun kebiasaan positif. Kebiasaan ini memang awalnya mungkin terasa susah, tapi kalau kebiasaan ini dilatihkan, ya, akhirnya pelan-pelan akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kita menjadi tidak nyaman kalau kita tidak melakukannya. Ya, kita yang terbiasa bangun di salat subuh, bagaimanapun ngantuknya kita kalau sudah terbiasa, ada saja yang bisa menggerakkan dan kita terbangun ketika azan subuh itu berkumandang, ya kan? Dan kita tidak merasa berat hati untuk itu karena ada kebiasaan. Nah, mohon maaf, kebiasaan-kebiasaan positif ini tidak bisa dibiarkan terbentuk secara alamiah. Harus ada usaha-usaha nyata yang kita lakukan baik oleh orang tua, guru, termasuk masyarakat untuk menciptakan pembiasaan yang positif. Hal yang paling sederhana misalnya bagaimana mereka dibiasakan secara positif untuk berkata-kata yang santun, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang arif, yang ramah, ya. Tapi bukan CCM ya? Bukan CCM, bukan cari-cari muka. Kenapa? Karena ingat Pak, kalau saya mau sampaikan, perusahaan-perusahaan besar saat ini, ya, atau instansi-instansi tertentu yang mau merekrut calon pegawai atau karyawan, tidak lagi mencari orang yang hebat nilainya. Dia cari orang yang komunikasinya bagus. Jadi kalau dia ada konflik dengan pimpinan misalnya, dia tidak tiba-tiba berpikir demo, tidak berpikir tiba-tiba mau digembok pintu pagar masuk, tapi dia bisa menyampaikan apa yang dia tidak sukai. Dia bisa mengutarakan dengan kalimat yang baik apa yang mereka inginkan dari pimpinannya. Jadi dia dilatih terbiasa untuk berkata yang positif. Ya bahasa kita di sini mungkin kita mengatakan kalau lewat depan orang tabeki, ya kan, permisi, ya. Kalau kita mau minta bantuan sama orang, kenapa kita tidak bisa memulai dengan berkata mohon maaf, permisi, minta tolong dan sebagainya. Ini hal-hal kecil, tapi kalau itu dibiasakan Pak, termasuk mengucapkan kata-kata terima kasih setelah kita dibantu orang, maka kita akan menjadi pribadi yang juga berpribadi yang berkarakter positif. Dan yang terakhir, anak-anak kita sekarang harus juga dilatih agar motivasinya itu bisa meningkat, dilatih untuk bisa cerdas mengelola waktu. Karena orang-orang sukses dan gagal sebenarnya bedanya cuma di waktu Pak, dalam mengelola waktu. Semua kita ini diberi waktu 24 jam dalam sehari semalam. Nggak ada yang 25 jam sehari semalam ya Prof, nggak ada ya. Tapi pertanyaannya, mengapa ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja? Ada yang bahkan orang gagal menurut pemandangan orang. Tapi ada orang yang hidupnya begitu melejit. Salah satu kuncinya kalau saya lihat itu terletak dari kemampuan kita mengelola waktu. Orang-orang yang cerdas mengelola waktunya akan memanage dengan baik waktu itu, sehingga tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa berpikir positif, tanpa berpikir tentang sesuatu yang harus dia capai, dan bahkan bukan hanya sekedar dicapai untuk dirinya, tapi dia berpikir untuk memberi kemanfaatan bagi orang, kemaslahatan bagi orang. Apa yang digagas oleh fasilitator kita yang luar biasa Pak Bapak Rewangi ini, menurut saya jujur Pak, itu saya menilai bahwa ini adalah bahagian dari apa yang dipikirkan oleh beliau untuk mencerdaskan umat. Peran-peran yang sangat luar biasa untuk mendorong motivasi umat kita yang 210 juta itu agar mereka tidak memposisikan diri sebagai orang yang inferior. Dia bisa memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang berarti, orang yang bermakna, orang yang punya peran-peran penting, orang yang punya motivasi untuk berprestasi. Sehingga pertanyaannya tinggal satu, kapan dia menyadari itu dan kapan dia memulai menggunakan kekuatan motivasinya untuk sukses yang diinginkan. Tapi Prof yakin, punya keyakinan bahwa 210 juta umat Islam di Indonesia pada dasarnya bisa untuk sepositif itu, bisa ya? Karena potensi itu ada, maka saya yakin itu pasti bisa. Tinggal bagaimana mereka itu dibantu untuk bisa menemukan kekuatan potensinya, dan begitu dia menemukan kekuatan itu, bagaimana dia itu dibantu untuk bisa mengaplikasikan dengan optimal kekuatan motivasi yang mereka miliki untuk dirinya, untuk orang-orang yang dicintainya, untuk masyarakat sekitarnya, dan untuk warga masyarakat secara khusus. Termasuk kekuatan motivasi itu akan memperbaiki hubungannya dengan Sang Pencipta. Karena dia makhluk yang harus bertanggung jawab
untuk dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Saya kira itu. Untuk yang pemenang 3 miliar itu, jadi saya kok ini membaca dari tadi berulang-ulang ada sepenggal paragraf. Rasanya ini kemudian saya berdosa kalau nggak nyampe ke pemirsa ini. Ini di bagian terakhir, kehidupan merupakan karunia yang begitu luar biasa dari Sang Pencipta. Banyak manusia yang begitu mensyukuri nikmat kehidupan yang dimilikinya, tetapi tidak sedikit diantaranya mengabaikan karunia tersebut. Kehidupan ternyata tidak hanya bagian dari penghabisan masa usia melalui beragam aktivitas, tetapi ada makna di balik perjalanan hidup ini. Kehidupan harusnya menjadi perjalanan yang penuh dengan keberlimpahan di berbagai aspeknya. Meskipun harapan selalu muncul untuk menjadikan hidup penuh keberlimpahan, hanya segelintir saja yang mampu merasakan hal tersebut, dan mari kita menjadi bagian yang segelintir dan bisa berkelimpahan. Ya, memahami potensi dan kekuatan itu. Ya, siap. Ya, bersama TV, merasa apa yang kita bahas, kita perbincangkan di siang hari pada sang pembahasan. Ya, Pak Senator, membangun generasi berprestasi, apa statement closing? Menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam untuk membangun generasi berprestasi bangsa Indonesia. Sebagaimana secara kesejarahan, kalau umat Islam sudah melahirkan Indonesia, sudah mendirikan Indonesia, maka tanggung jawab berikutnya adalah buatlah apa yang sudah dilahirkan ini berprestasi. Dari Prof. Oke, bangsa kita ke depan makin dihadapkan pada banyak tantangan, ragam kehidupan kita makin variatif, dan kita sebagai bahagian yang tinggal di wilayah ini harus berbenah diri, harus kembali mengintrospeksi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri kita yang Tuhan titipkan menjadi bagian dari potensi hidup kita, dan harus terus berupaya untuk bagaimana mengoptimalkan kekuatan-kekuatan motivasi yang kita miliki itu untuk mengukir prestasi. Bahwa apa yang kita raih hari ini sesuatu yang harus kita syukuri, tapi bukan berarti harus berhenti sampai di situ. Harus menjadi spirit baru lagi untuk kemudian kita berusaha untuk bisa mendapatkan, mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Dan tentu itu berbeda-beda untuk setiap orang. Yang pasti bahwa setiap orang memiliki kekuatan motivasi yang luar biasa dalam dirinya. Karena itu beri dia ruang, beri dia kesempatan, bantu dia supaya kekuatan motivasi itu bisa muncul ke permukaan dan bisa merupakan sebuah kekuatan pendorong dalam dirinya untuk bisa mendapatkan suasana kehidupan yang lebih baik dan sukses dalam apapun yang dia cita-citakan. Ya. Prof. Jufri menggarisbawahi jangan berhenti. Saya tiba-tiba teringat Dr. Sir Muhammad Iqbal, penyair besar Muslim dari Pakistan, pernah berkata, berhenti berarti mati. Terima kasih. Menarik sekali, tapi kita harus akhiri sampai di sini. Terima kasih Prof atas waktunya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bersuara kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Senator. Terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah kita akan bersuara kembali dengan Pak Senator, Bapak Ayat Iqbal Pariwangi, dengan para pakar dan tamu lainnya di episode yang lainnya juga. Dan terima kasih atas perhatian Anda untuk menyimak keseluruhan program kami di program Senator dan Umat untuk siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang kita sudah simak, kita dengarkan di siang hari ini dengan sebaik mungkin dalam kehidupan yang nyata. Saya Satrio Lambang beserta kedua narasumber kita dan mewakili seluruh kerabat kerja Umat TV yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.